Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah musalla al-falah yang saya hormati, semoga kita senantiasa mendapatkan keberkahan, ridho, dan juga ilmu yang bermanfaat serta berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai kajian kitab Matan Ghoyatut Takrib pada malam hari ini, marilah kita hadiahkan Fatihah terkhusus musannaf kitab Matan Ghoyatut Takrib beserta para ulama-ulama fikih yang telah mensyarahinya dan ulama-ulama fikih yang telah mencurahkan waktunya, tenaganya, pikirannya untuk umat dalam membahas ilmu-ilmu fikih, serta teruntuk guru-guru kita semua. Ala handihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah ila hadratin nabil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususan ila hadrat Syekh Habib Syuja. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasanya, kita pada kajian ini, sesi pertama akan saya bacakan materi, melanjutkan materi sebelumnya. Nanti sesi kedua kita bermusyawarah atau bermudzakarah atau diskusi terkait materi-materi yang telah dikaji pada kesempatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa juludul maitati tadhuru bid-dibaghi. Satu fasal, wajuludul maitati, adapun kulit bangkai, tadhuru bidibaghi, itu bisa suci dengan cara disamak. Kulit bangkai itu bisa suci dengan cara disamak, illa jildal kalbi wal khinziri, kecuali kulit yang berasal dari anjing dan babi. Wa ma tawallada minhuma, dan dikecualikan kulit hewan yang terlahirkan dari keduanya. Anjing sama babi kawin, kemudian melahirkan anak, itu pun kulitnya tidak bisa disamak. Aumin ahadihima, atau hewan yang terlahirkan dari salah satunya. Hewan yang asalnya suci, umpama kawin sama anjing atau kawin sama babi, maka bagaimanapun bentuknya, kulitnya tidak bisa suci dengan cara disamak. Di pasal ini tuh menerangkan samak mensamak. Bangkai itu kan asal hukumnya adalah najis. Ya. Bangkai itu hukumnya najis. Bangkai itu apa? Bangkai itu adalah hewan yang mati yang disembelih tanpa sesuai syariat, atau tidak disembelih sama sekali. Atau memang secara asal hukumnya hewan tersebut haram untuk dimakan. Meskipun kemudian disembelih, tetapi karena memang hukumnya itu secara asal itu haram, kucing umpama. Kucing kan hukumnya haram untuk dikonsumsi. Ya, maka meskipun disembelih dengan pisau yang tajam yang menjelih ya orang muslim di lehernya,
tetap di situ dihukumi haram dan menjadi bangkai. Pun demikian kulit-kulit bangkai-bangkai tersebut bisa menjadi suci. Ada kambing menjadi bangkai karena tidak disembelih, tiba-tiba mati, atau disembelih tetapi tidak sesuai dengan syariat. Ketabrak umpama, kepencet umpama, tidak sesuai dengan syariat, tembak, padahal tidak liar. Tembak itu kan menjadi bangkai. Dagingnya tidak halal untuk dikonsumsi, tetapi kulitnya masih bisa dimanfaatkan, bisa menjadi suci dengan cara disama. Atau hewan yang disitu memang secara asal hukumnya itu haram untuk dikonsumsi. Ular, buaya, macan, serigala, kucing, dan lain sebagainya, itu meskipun disembelih, ya tetap menjadi bangkai. Tetap menjadi bangkai dan hukumnya adalah najis. Kulitnya bisa dimanfaatkan dengan cara disama. Mengecualikan anjing, babi, dan peranakan-peranakan dari anjing maupun babi. Meskipun pasangannya itu hewan yang halal dimakan, tetapi ketika sudah dikawini oleh anjing maupun babi, ya maka hukumnya taglidon, hukumnya memberatkan, yaitu apa? Ikut anjing, ikut babi, termasuk najis, mughalladah dan haram untuk dikonsumsi. Anjing kawin sama kambing, bentukannya anaknya kambing, maka ya dihukumi hukumnya anjing. Namanya ini hukum taglidon, memberatkan kepada sisi kenajisannya. Memberatkan pada sisi keanjingannya atau kebabiannya. Bahkan ketika ada manusia, naudzubillah, kawin sama anjing, lahir peranakan manusia, maka ya najis. Najis mughalladah. Najis mughalladah. Tapi mukalaf. Artinya apa? Wajib sholat. Tapi najis mughalladah. Lah itu kan repot. Artinya apa? Lah kalau ke masjid nggak boleh mengotori masjid. Harus benar-benar dalam keadaan kering. Kalau masjidnya kering, dianya kering kan nggak sampai menajiskan. Jadi suatu perkara bisa menajiskan itu ketika salah satunya dalam kondisi basah. Ada najis kok kering, kemudian di karpetnya juga kering. Gua harus terus kemudian karpetnya ini dicuci, cukup ambil najisnya saja karena kering. Jadi sesuatu najis bisa menajiskan perkara lain itu kalau memang salah satunya minimal atau dua-duanya itu dalam kondisi basah. Kalau kedua-duanya dalam kondisi kering, maka tidak bisa menajiskan yang lain. Penyamakannya itu bagaimana caranya? Diterangkan dalam Fathul Qoribnya, ketika kita mendapati kulit, apapun itu kulit, itu kan ada turahan darah-darahnya, ada turahan lemak-lemaknya, ada lendirnya, pokoknya yang basah-basah itu, atau hal-hal yang kiranya menjadikan bau busuk ketika dibiarkan. Ya. Hal-hal tersebut dibuang. Hal-hal tersebut dibersihkan. Darahnya, lendirnya, lemaknya, atau daging-daging yang masih menempel. Itu kalau dibiarkan kan menjadi busuk nanti. Itu dikosok, dihilangkan dengan barang-barang yang bisa menghilangkan. Kalau didefinisikan barang-barang yang sepet. Sepet itu bahasa Indonesia Pak ya? Apa? Sabut. Enggak, sepet rasanya, sepet. Asam ya? Rasanya itu asam. Rasanya asam. Sekiranya di situ bisa juga menarik kotoran. Kalau deterjen yang colek itu asam enggak sih? Sepet enggak sih?
Kayaknya sepet juga ya. Nah, itu juga bisa. Itu juga bisa. Kalau memang masih ada yang suci, nggak boleh menggunakan yang najis. Cukup tapi haram. Kalau di sini kan dicontohkan kotoran burung. Kotoran burung itu kan bisa dibuat menyamak karena sepet tadi, asam tadi. Ya, kita nggak perlu mencobanya. Ya, ini sudah diterangkan oleh kitabnya. Cukup kotoran burung dibuat menggosok-gosok kulit yang mau disamak tadi itu bisa, cukup. Tetapi diterangkan dalam tausiahnya, tapi haram. Karena apa? Kalau memang masih ada barang yang suci, jangan menggunakan barang yang najis meskipun itu cukup. Meskipun itu cukup. Karena apa keharamannya? Tadhumuh binajasah. Kita berkenaan dengan najis padahal masih ada perkara yang tidak najis. Nah, itu. Lantas ada pembahasan lagi ketika kita mungkin suatu saat atau sebelumnya sudah pernah mendapati menyamak kulit harimau, kulit singa ya, atau kulit ular, kulit apapun lah, pokoknya hewan-hewan yang biasanya dibuat tas, dibuat sabuk atau dibuat yang lainnya, itu kadang praktiknya ada yang nggak digosok-gosok gitu enggak, tapi langsung dijemur di matahari, ya kan Pak? Langsung dijemur di matahari otomatis terus kemudian menjadi kering. Sedangkan ini cuma dibersihkan gitu aja. Tidak pakai terus kemudian cairan-cairan yang lain enggak. Atau tidak pakai peralatannya ini enggak. Langsung dijemur. Wong banyak, namanya pabrik. Kalau satu-satu itu kelamaan. Kalau memakai konsep dari mazhab Syafi'i cukup enggak, Pak? Jelas enggak cukup. Ya kan? Jelas enggak cukup. Tetapi ada mazhab yang lain, yaitu diterangkan di dalam kitab Tarsyikhul Mustafidin, masih kitabnya mazhab Syafi'i, itu diterangkan bahwa menurut mazhabnya Imam Abu Hanifah, anna jildal maitati idza jiffa fi syamsi tahura indahu bila dabghin. Ketika ada kulit bangkai dikeringkan oleh terik matahari, menurut mazhab Imam Abu Hanifah ini suci dengan tanpa prosesi menyamak. Nah, ini. Jadi kita nggak perlu terus kemudian resah, gelisah melihat pabrik yang terus kemudian ada pengeringan kulit-kulit yang kemudian dijadikan tas, dijadikan sabuk, ya. Wah, kayaknya di pabrik itu tidak melalui proses penyamakan tetapi cuma dijemur, berarti ini tasnya dihukumi najis, sabuknya dihukumi najis. Lah ini ada pendapat yang menurut Imam Abu Hanifah ketika prakteknya dikeringkan dengan matahari saking panasnya terus kemudian menjadi kering, cuma dibersihkan gitu aja, dikosok tanpa prosesi samak sebagaimana yang diterangkan, itu sudah bisa menjadikan suci. Pun demikian ketika suci bukan berarti halal dimakan. Ada kulit kambing, cuma kambingnya itu bangkai. Sebab tadi tabrak mati, kepencet, ataupun yang lainnya. Lantas kemudian kulitnya diambil, disamak, kan menjadi suci. Ini bukan berarti halal untuk dikonsumsi atau dimakan, karena dia sudah mati dalam keadaan bangkai. Dia suci, ya suci untuk dipakai, suci untuk dibuat terbang umpama, terbangan itu loh. Suci itu dibuat terbang, beduk dan lain sebagainya enggak masalah, atau bahkan dibuat sajadah juga tidak masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mu'atmul maitati wa sya'ruha najisun illal adamiyah. Adapun tulang bangkai dan rambut bangkai itu hukumnya najis kecuali manusia. Tulangnya bangkai, rambutnya bangkai itu hukumnya najis. Ada bangkai, tulangnya najis, rambutnya juga najis, kecuali manusia.
Kalau manusia mah memang walaqad karramna bani Adam. Tulangnya enggak najis, rambutnya pun tidak dihukumi najis. Umpama di situ ada orang yang memandikan mayit. Pada waktu setelah memandikan, rambut dari si mayit ikut ke bajunya. Lantas dibuat sholat. Sholatnya sah enggak? Sah. Karena rambutnya dihukumi suci. Beda halnya kalau tulang bangkai dan rambutnya bangkai itu hukumnya najis. Amma min ghairihi minal ma'kuli ining fasula sya'r fi hayatihi au ba'da zakatihi fakadzalika. Lantas kemudian andekan ada rambut, ada bulu, ada lar. Tahu lar enggak, Pak? Bulu ayam, bulu yang bentukannya kayak bulu ayam itu apa? Bulu apa? Angsa, bulu bebek gitu, Pak ya. Terpisah pada waktu masih hidup. Rontok pada waktu masih hidup. Itu hukumnya gimana? Suci. Suci. Kok badminton itu dari apa, Pak? Bulunya. Angsa ya. Itu suci. Itu suci. Yang penting jangan sengaja dicabuti, Pak. Tapi itu biasanya pada waktu masih hidup atau sudah mati ya? Buatnya ya? Ngambilnya ya? Nggak tahu ya? Walhasil itu hukumnya suci. Kalau memang di situ diambil pada waktu masih hidup atau setelah disembeli. Atau setelah disembeli. Maka tidak masalah. Kemudian timbul pertanyaan lagi, apa namanya yang buat, mohon maaf, yang dibuat rokok itu loh, gading ya, gading gajah, itu katanya nikmat katanya. Pak Budi, pernah tahu nggak gading gajah dibuat apa namanya itu, cerutu ya? Cangklong. Mahal ya? Sekarang kita coba pakai konsep yang dasar dulu. Gajah itu termasuk hewan yang halal apa haram untuk dimakan? Jelas haram, karena ada belalainya itu kan, jelas haram. Maka di situ belalainya ini kira-kira najis enggak? Najis enggak secara konsep dasar? Najis. Terus kemudian belalai itu digunakan untuk ngisap. Enggak tahu mengisap apa. Apakah mengisap rokok atau buat apa itu namanya, tiup-tiupan dan lain sebagainya. Itu dalam mazhab Syafi'i kalau memang kering hukumnya makruh. Karena kalau kering itu tidak sampai menajiskan. Itunya kering juga mulut kita kering. Tapi masa orang rokok itu pada waktu ngisep itu mulutnya kering, kan tetap ada basahnya. Jadi menurut mazhab Syafi'i kalau memang kering makruh. Kalau di situ basah maka haram. Karena tadammuh bin najasah. Karena berkenaan dengan najis. Itu menurut mazhab Syafi'i. Tetapi ada pendapat dari mazhab Imam Abu Hanifah lagi. Kalau menurut Imam Abu Hanifah, seperti belalai gajah itu atau sungu dari hewan yang haram untuk dimakan, itu hukumnya enggak ikut najis. Kata Imam Abu Hanifah alasannya idla ruhafihi. Karena di kuku, di rambut, di sungu itu enggak ada rohnya. Menurut Imam Abu Hanifah itu tidak ada rohnya. Kuku panjang kemudian dipotong itu kan enggak sakit. Rambut memang waktunya rontok itu juga enggak sakit. Menurut Imam Abu Hanifah sungu itu juga tidak ada rohnya. Maka dari itu menurut Imam Abu Hanifah cangklong yang terbuat dari gading gajah tadi adalah hukumnya
suci. Ini saya membahas cangklongnya loh. Saya mohon maaf tidak bahas masalah rokoknya. Mohon maaf, kalau rokok mah itu sudah perdebatan sejak zaman all ila zaman now. Terserah Bapak mau menghukumnya gimana. Udut ya. Pasal yang kedua, bismillahirrahmanirrahim. Wala yajuzu. Jadi kesimpulan dari apa tadi? Masalah sama menyamak, bangkai apapun kulitnya bisa disamak kecuali kulit dari bangkai anjing, babi, dan segala peranaan yang dari anjing maupun babi. Tulang, rambut yang dari bangkai hukumnya najis kecuali manusia. Satu kasus dalam urusan cangklong tadi adalah khilaf di antara ulama. Kalau pakai konsep Syafi'i, kok digunakan dalam kondisi kering, hukumnya makruh. Kok digunakan dalam kondisi basah, hukumnya haram. Karena apa? Itu cangklong gading gajah itu dihukumi najis. Sehingga kalau digunakan dalam kondisi basah, menjadikan dia berkenaan dengan najis. Kalau menurut mazhab Imam Abu Hanifah, hukumnya suci. Berarti kalau digunakan min haitsu penggunaan gading gajah itu tidak dihukumi haram. Wa amma hukum udutnya, hukum rokoknya, silahkan. Bapak sudah membahas sejak zaman dulu hingga sekarang kalau diperdebatkan. Ada yang haram, ada yang makruh, ada yang kalau nggak rokok mati, nggak tahu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Pasal yang kedua, wala yajuzu istimalu dzahabi wal fiddati. Faslun, ada satu pasal lagi, wala yajuzu dan tidak diperbolehkan istimalu awani dzahabi wal fiddati, menggunakan wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak. Ya. Tidak diperbolehkan menggunakan wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak. Baik komposisinya utuh semuanya emas atau utuh semuanya perak. Atau memang sekedar dilapisi. Mangkok, sendok dilapisi emas. Kok pelapisannya itu sekiranya kalau didekatkan dengan api kemudian mencair, timbul emasnya bernilai uang, itulah haram digunakan. Hukumnya haram digunakan. Luar biasa, sampai punya sendok dari emas, piring dari emas, mangkok dari emas, itu haram digunakan. Wa kama yahrumu istimalu ma dzukira yahrumu ittikhaduhu min ghairi istimalin fil ashahi. Sebagaimana haram digunakan juga haram untuk disimpan. Disimpan, dibuat pajangan, dibuat hiasan, itu haram. Kecuali prakteknya, umpama saya tiba-tiba mendapatkan rezeki nomplok piring emas, sendok emas. Nggak tahu, tiba-tiba turun dari langit mungkin Pak ya. Atau ada orang tiba-tiba mau ngasih. Nah, tak gunakan haram. Seperti keterangan tersebut. Kalau saya simpan saja, itu juga haram. Bisa halal kalau saya punya niatan untuk menjualnya. Sementara si pembeli itu tujuannya tidak untuk digunakan, tetapi mau dibuat uang logam umpama. Mau dibuat kalung umpama. Jadi sudah tidak berbentuk wadah lagi, tetapi mau dibuat hiasan kalung maksudnya. Kalung yang untuk perempuan-perempuan itu loh Pak. Itu enggak masalah. Tidak harus kemudian langsung dihancurkan. Kalau bukan ahlinya tiba-tiba menghancurkan malah harganya anjlok. Oleh karena itu, pada praktek masalah wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak ini, ketika tiba-tiba kita mendapatkannya, jangan terus kemudian, wah ini haram, nggak boleh. Jangan, itu menolak rezeki. Ambil saja, terus kemudian dijual. Tetapi orang yang membeli kiranya tidak digunakan sebagai wadah, tetapi dihancurkan atau
dialihkan menjadi perhiasan. Seperti itu. Atau dibuat uang logam dan yang lain sebagainya. Nah, lantas terus kemudian pertanyaan lagi, bagaimana kita kalau mengetahui menghiasi masjid dengan menggunakan emas, kubahnya emas, pernak-perniknya emas, ada nggak Pak? Ada kan ya? Ada. Itu diterangkan kalau kita bicara masalah masjid atau bicara masalah tempat ibadah, mengukir-ngukir itu, menghias-hias itu, kalau kok dengan emas, itu memang nggak boleh. Kita real-realan. Sudah saya lihat dari mulai madhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal, itu tidak boleh. Cuma ketidakbolehannya itu ada tingkatannya. Kalau menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal itu haram. Sampai haram. Kalau menurut Imam Abu Hanifah sama Imam Malik hukumnya makruh. Ya, hukumnya makruh. Walhasil di situ merupakan larangan menurut syariat, cuma ada yang sampai haram, ada yang sebatas makruh, nggak ada yang jawas. Kalau ukirannya, hiasannya menggunakan emas dan perak. Kalau hiasannya tidak menggunakan emas dan perak, ya, rata-rata ulama juga memakruhkannya. Karena memang sejak zaman dulu namanya tempat ibadah itu sekiranya bagaimana bisa khusyuk. Bukan banyak ornamen, bukan banyak ukiran. Kecuali madhab Imam Abu Hanifah lagi. Diterangkan kalau menurut madhab Imam Abu Hanifah di dalam kitab Fathul Bari atau kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, boleh dengan menggunakan boleh masjid dibuat ornamen-ornamen, dibuat sekiranya indah dilihat, dipandang. Yang penting selain emas loh Pak, selain emas dan perak. Kalau memang tujuannya untuk takdiman lil masjid. Artinya apa? Masjid ini supaya mempunyai kewibawaan. Karena mohon maaf mungkin karena sebelahnya itu tempat ibadah yang lain. Tempat ibadah yang lain ini wah luar biasa megah. Ornamennya luar biasa. Lah masa masjid yang di situ al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih, Islam itu tinggi, tiada yang lebih tinggi daripada Islam, kok masjidnya kok biasa-biasa aja. Jadi kalau memang ada tujuan untuk takdim kepada masjid, supaya masjidnya orang Islam ini tidak ada istihanah, meremehkan, tidak ada bentuk penghinaan dibanding-bandingkan pada yang lain, maka enggak masalah kalau tujuannya seperti itu. Alhasil dalam hal ini karena ulama ini berbeda pendapat, tergantung di mana kita berada, posisi kita itu bagaimana. Nah, kalau memang di situ ada syiarun min syairillah, ada bentuk syiar sehingga menunjukkan Islam itu gagah, Islam itu tinggi dan tiada yang lebih tinggi daripada Islam, nggak apa-apa mengikuti pendapatnya Imam Abu Hanifah, sangat tidak masalah. Walhasil dengan catatan tidak menggunakan emas maupun perak. Wa yajuzu isti'malu ghairihima minal awani, diperbolehkan menggunakan selain emas dan perak. Wadah-wadah yang terbuat selain emas dan perak boleh, meskipun dari benda-benda yang terbilang sangat mahal, bahkan lebih mahal daripada emas. Dari umpama apa itu namanya, gelas terbuat dari berlian, ya, atau mempunyai hiasan-hiasan yang terbuat dari kristal, berlian, itu kan
ada yang lebih mahal daripada emas. Nggak masalah. Tapi nggak masalahnya bukan kok boleh-boleh saja, makruh. Ya. Nggak masalah, artinya di situ diterangkan jazastikmaluha ma'al karohati. Boleh digunakan makruh tapi hukumnya. Itu kalau terbuat dari barang yang secara asalnya memang mahal. Berbeda dengan barangnya sebenarnya itu biasa, cuma saking canggihnya tukang, saking canggihnya perajin, menjadi terlihat indah. Ini hukumnya berbeda loh Pak. Gelas terbuat dari berlian, terbuat dari kristal, terbuat dari zamrud umpama. Ini boleh digunakan tapi ma'al karohah, makruh. Gelas ini terbuat dari kaca. Kaca itu kan secara dzatiyah biasa-biasa saja, cuma saking canggihnya, luar biasanya pengrajin, terlihat luar biasa indah. Ini enggak masalah. Rumah dihiasi dengan berlian, dihiasi dengan zamrud atau batu-batu kristal. Ini hukumnya boleh tapi makruh. Rumah memang luar biasa tukangnya sehingga dibuat menjadi indah dari bahan-bahan yang umum. Nah ini tidak masalah. Jangan terus kemudian yang diambil itu berarti nggak boleh membuat rumah-rumah yang indah, rumah-rumah yang banyak ornamen. Bukan seperti itu. Dilihat itu dari barang komposisinya. Kalau komposisinya sudah ternilai luar biasa bagus, maka selama tidak berupa emas dan perak, hukumnya adalah boleh tapi ma'al karoha. Demikian dua pasal yang kita bahas pada malam hari ini, yaitu pasal yang pertama tadi terkait dengan sama mensama, serta perkara-perkara yang berkaitan, dan pasal yang kedua berkaitan dengan permasalahan wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak, hukumnya haram digunakan dan disimpan. Juga permasalahan wadah-wadah yang tidak berupa emas dan perak itu diperbolehkan ma'al karohah jika wadah tersebut komposisinya berupa barang yang mahal secara nilai jual. Seperti itu. Sebelum saya membuka atau kita berdiskusi bersama, saya tambahi kenapa dibedakan emas dengan berlian, emas dengan zamrud, emas dengan batu kristal. Padahal berlian itu kadang atau bahkan sering lebih mahal daripada emas. Diterangkan bahwa kalau emas itu tidak hanya orang yang kaya yang tahu, orang miskin pun tahu. Sehingga supaya tidak menyinggung perasaan orang miskin. Kok wadah apa itu namanya? Wadah gelas saja saya terbuat dari emas, gaya kan gitu kan. Beda kalau di situ zamrud kristal, ya. Zamrud kristal yang mungkin harganya lebih mahal, itu kadang orang miskin nggak tahu. Dikirain logam biasa. Batu akik kadang nggak tahu dikirain batu biasa. Beda kalau emas, rata-rata orang itu tahu supaya tidak menyinggung perasaan orang-orang, hati-hatinya orang-orang miskin maupun fakir. Oleh karena itu agama dari dalil-dalil yang ada tidak diperbolehkan. Demikian, silakan yang mau bertanya dari Bapak Ibu, Bapak-bapak sekalian yang hadir. Ayo kita diskusi, Pak, santai. Ya. Warnanya itu emas gitu. Terus gadangnya itu gading. Gading. Ini yang dibahas itu kan wadah, Pak. Iya, tapi kan kalau saya tanya, itu kan pajak, bukan pajak sebenarnya. Wadahnya bukan, memang tidak dipakai. Tapi itu kalau kita simpan, hukumnya apa?
Kalau masalah itu berarti tidak termasuk awani, tidak termasuk ina. Jadi dalam hukum keharaman ini, sebagaimana dalil dari Kanjeng Nabi itu, hal-hal yang berkaitan dengan awani yang diharamkan. Karena awani ini kok sampai terbuat dari emas, kok nemen gitu maksudnya. Wadah piring aja terbuat dari emas. Nah, kalau masalah senjata, keris dan lain sebagainya, itu kan masih lumrah, masih maklum kalau terbuat dari emas. Hiasan-hiasan seperti itu masih ibaratnya tidak sampai ke ranah hukum haram gitu Pak. Apalagi perhiasan malah sangat nggak masalah. Termasuk salah satu perhiasan. Ya pernak-pernik, ya, termasuk pernak-pernik. Tapi kalau pernak-pernik kok sampai dibentukkan sebagai wadah, cangkir, piring, cendok, atau bekakas rumah lah istilahnya Pak ya. Lah itulah yang tidak diperbolehkan. Nah. Kalau misalnya saya dapat, saya dapat piring tapi emas. Adanya misalnya emas juga lah. Dua-dua saya simpan. Itu jadi haram memang tidak diperbolehkan. Tadi sudah diterangkan wa kama yahrumu isti'malu madzukir yahrumu ittikhaduhu min ghairi isti'malin fil asal. Sebagaimana haram digunakan, haram juga disimpan sekalipun tidak digunakan. Kecuali Bapak punya niatan dijual. Punya niatan dijual atau Bapak punya niatan piring tersebut mau dijadikan uang logam, mau dihancurkan dibuat kalung, dibuat cincin, atau dibuat perhiasan-perhiasan yang diperbolehkan lainnya, itu nggak masalah, disimpan dulu menunggu orang yang membeli. Atau menunggu Bapak bisa untuk menjadi pengrajinnya. Nah, gitu. Tapi kalau di situ nggak ada niatan-niatan seperti itu, maka tidak diperbolehkan. Niatannya apa? Koleksi. Ya berarti tadi ittikhaduhu min ghairi isti'malin. Disimpan tanpa di situ ada bentuk penggunaan. Piring nggak digunakan untuk makan, maksudnya gitu Pak. Cuma disimpan-simpan doang sebagai koleksi. Apalagi dipakai. Iya, tetap nggak boleh. Tuh dipajang ada sendok. Tapi rata-rata kalau sendok yang dipajang itu nggak emas Pak ya. Paling kuningan ya. Kalau kuningan mah nggak masalah. Gitu ya. Paling kalau kuningan itu nggak masalah. Silakan Pak. Mungkin kita bahas yang lainnya tadi dari pembahasan yang ada. Untuk yang sama penyangka. Iya. Terkait dengan kulit ya. Misalkan kulit sapi dibuat jaket. Itu kan memang kalau disama menurut syariat yang tadi disebutkan tadi, kita ambil yang halal ya, bisa digunakan. Tapi kan kita kadang setelah ada di pasar, antara kulit sapi dengan kulit babi misalnya, ya, itu sulit membedakannya kadang-kadang kalau sudah berbentuk jaket gitu, pakaian. Nah itu ada nggak pembahasan atau untuk mengenali hal tersebut? Oh ya. Jadi gini Pak, sekali lagi yang bisa disama itu nggak hanya dari hewan-hewan yang halal dimakan. Hewan-hewan yang haram dimakan, yang penting tidak berupa anjing, tidak berupa babi, atau keturunan dari anjing dan babi maupun salah satunya, itu bisa untuk disama. Kulit harimau, kulit singa, ataupun serigala, ular biasanya Pak ya, ular atau apa buaya, ya itu nggak masalah, bisa suci, tapi dengan cara disama. Berarti Bapak ini perbandingannya tadi babi Pak ya, babi. Kalau babi jelas nggak bisa. Karena ini maaf ya, itu ada di pasar itu mirip setelah disama dan sudah jadi jaket atau pakaian untuk jaket itu antara dan babi ini agak sulit membedakannya gitu. Ini yang perlu saya tanyakan itu. Alhamdulillah tadi saya pada waktu membuka-buka mukobalah dengan kitab yang lain menemukan hal semacam itu. Jadi ketika kita bimbang,
tercampur atau kita ragu, ini apa itu namanya dari sapi atau dari babi, kan gitu. Maka secara hukum fikih dihukumi ikut suci. Tidak ada bentuk penajisan dalam keraguan. Alasannya gitu, Pak. Tidak ada hukum menajiskan dalam keraguan. Ketika ragu najis atau suci, najis biangkana di situ berarti dari babi, suci berarti dari kulit sapi umpama. Ketika ragu seperti itu, maka tidak ada hukum menajiskan. Ikutnya adalah suci, al-aslu atau harus selama masih dalam koridor ragu, Pak. Tapi terus kemudian suatu saat kok yakin itu umpama itu babi, ya udah ya berarti hukumnya menjadi najis gitu. Jadi hukum fikih utamanya madzhab Syafi'i itu rumusnya seperti itu. Dalam keraguan tidak ada hukum menajiskan. Dalam keraguan hukumnya adalah suci. Selama perbandingannya antara suci dan najis. Seperti itu, Bapak. Silakan yang mau mendiskusikan yang lain. Nyamak itu gimana? Cara nyamak. Cara nyamak umpama apa itu namanya? Ini aja lah. Umpama ini kulit, Pak ya. Umpamanya ini kulit. Ini kan ketika kulit berupa kulit yang sudah kita ambil dari hewannya, ini kan otomatis kan ada kayak lendir-lendir kan, Pak. Lendir, lemak atau di situ darah ya kan, Pak ya. Ini kalau kita biarkan, tidak kita sama, pasti baunya busuk. Karena apa? Karena ada yang masih nempel tadi. Maka prakteknya adalah disama, yaitu apa? Kita siapkan kosok, kemudian kita siapkan, kalau di dalam kitabnya sih, daun salam. Itu bisa untuk menyamak, Pak. Daun salam diremet-remet, terus kemudian kita gosokkan di situ. Setelah di situ kiranya bersih atau apalah yang kiranya tadi apa, Pak, istilahnya sepet itu bahasa Indonesia apa? Keset ya? Sabun bum itu yang kayak saya itu pernah ya tidak sengaja menjilat sih, Pak. Apa itu namanya sabun yang deterjen itu loh. Colek itu loh. Yang itu loh, Pak, yang bum itu loh, yang colek itu loh. Itu kan pokoknya itu dibersihkan. Ekonomi ya betul, ekonomi, Ustaz. Dibersihkan. Semuanya ketika di situ sudah kiranya sudah bersih, ya, maka secara dzatiyah ini sudah tidak menjadi barang yang najis, tetapi barang yang terkena najis. Sehingga tinggal apa itu menyiram. Ketika sudah tersiram semua, hukumnya suci, luar dalam. Yang suci adalah kulitnya doang, Pak. Rambutnya najis. Kulit sama rambut kan beda. Ya kan? Kalau rambutnya hukumnya, ini masih dalam konsep Syafi'i loh. Belum beralih pada konsep yang Imam Abu Hanifah tadi loh, beda lagi loh. Jadi rambutnya juga kita bersihkan. Rambutnya juga kita bersihkan. Terus kemudian diterangkan, kalau masih ada rambutnya gimana? Masa bisa bersih gitu kan? Terus kemudian dari madzhab Syafi'i, kalau tinggal sedikit-sedikit, maka makfu. Enggak masalah. Tapi kalau masih banyak, ya nemen, berarti kurang bersih, kan gitu. Itu kalau kita memakai konsep Syafi'i. Kalau kita memakai konsep Imam Abu Hanifah, maka itu hukumnya suci. Idla ruhafihi, karena rambut itu tidak ada rohnya. Seperti itu konsepnya Imam Abu Hanifah. Maka kalau kita tahu seperti itu, Pak, ya kita nggak terus kemudian meng-cross-check apa itu namanya pabriknya ini gimana, kan enggak, kan gitu kan, enak kan maksudnya. Oh, ini jangan-jangan ini, nggak usah jangan-jangan. Kalau nggak mau bawa ke sini aja tak pakai gitu. Jadi untuk kulit kambing yang dijadikan sejadah berdasarkan mazhab Syafi'i itu nggak boleh. Apa kulit apa? Kambing. Ya nggak masalah toh, Pak. Nggak masalah.
Zakat nggak masalah. Apalagi ini kambing dari Bulunya maksudnya, Pak. Hah? Ada bulunya, bulu kambingnya. Itu dari kambing apa? Nggak, maksudnya dari kambing yang memang sudah disembelih atau belum? Lah kalau disembelih mah asal suci semua. Kita kan bicara bangkai. Bangkai itu kan najis. Saya mencontohkan kambing, mencontohkan sapi itu umpama ada kambing mati sendiri. Ya kan? Ada sapi ketabrak tiba-tiba mati, atau ada sapi yang penyembelihan tidak sesuai. Kan banyak sekarang, Pak. Yang menjelek cuma 1 orang, 2 orang ditembak dulu. Lemes terus baru disembelih, itu kan nggak boleh seperti itu. Ya. Jadi pembicaraan kita yang sama menyama itu dalam urusan bangkai. Nah, bangkai itu tidak sekedar harimau, tidak sekedar ular, tetapi yang asalnya halal dimakan itu juga bisa menjadi bangkai kalau penyembelihannya tidak sesuai dengan syariat. Seperti itu Pak Zakaria. Nah, kalau memang sudah disembelih mah nggak perlu sama menyama. Seperti itu. Nggak perlu sama menyama. Boleh dimakan juga kan gitu Pak ya. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Ayo Pak, diskusi Pak, santai. Oh gitu. Jadi untuk teknisnya memang sebelum proses penyamakan itu kan tinggal pakai garam kan. Iya. Kemudian nanti itu ada mesinnya yang misahin yang bagiannya ada darahnya itu sama kulit luarnya. Untuk bulunya itu otomatis langsung hilang karena itu proses pemanasan langsung. Nah, cuma yang jadi pertanyaan, ini kan kebanyakan jujur aja kalau sapi-sapi kita ini kan sedikit. Jadi sapinya semua memang dari luar, mungkin kita nggak tahu tuh prosesnya itu ya kalau kita bahasakan itu nggak halal lah proses penyembelihannya ya. Karena kebanyakan dari Amerika sama Australia sapi kulitnya. Nah, jadi kalau dilihat dari sebelah nanti karena prosesnya sudah berupa bangkai secara secara industrinya sudah besar, ini kan hukumnya nggak masalah gitu kan. Nah, tinggal masalahnya itu di kita ini kadang untuk bagian dalamnya itu ya kan, bagian dalam dari kulit itu kan sebetulnya bisa disayat gitu kan, disamak gitu. Bagian dalamnya itu diambil kebanyakan buat kulit, buat Iya. itu gimana? Kalau masalah kulitnya beres Pak ya? Beres. Andaikan di situ memang bangkai kan sudah disama kan gitu. Yang menjadi masalah itu kerupuknya itu ya. Ya, jadi masalah itu kerupuknya itu. Ya. Maksudnya kan tidak dari pabrik Bapak, cuma ada yang ngambil gitu Pak ya. Sekarang saya sebelumnya tanya dulu Pak, dari Bapak dan orang-orang yang menjadi partner Bapak di pabrik itu, apakah memang benar-benar yakin tahu bahwa proses dari hewan-hewan sapi yang dari Amerika, dari Australia atau dari luar itu, apakah memang benar-benar tidak sesuai dengan syariat? Kan nggak tahu kan? Oh tahu. Oh pernah ke sana. Prakteknya gimana Bapak? Prakteknya gimana penyembelihannya? Langsung di mesin itu? Atau gimana? Sama kayak ditembak kepalanya kayak oh. pingsan. Iya. Potong kayak gitu. Kita di cuma jaga PPA gitu kan. Secara manual kalau sana Lah kalau seperti itu mah berarti sudah tidak ragu lagi. Sudah yakin bahwasanya memang bangkai gitu Pak ya. Sudah yakin bahwasanya memang bangkai. Kalau di situ memang bangkai ya kita mengikuti hukum kebangkaian. Kalau memang di situ praktiknya kulit yang sudah disamak, oke lah di situ hukumnya suci. Tapi dimakan nggak Pak kulitnya Pak? Dimakan apa nggak kulitnya? Oh buat jaket. Terus sisa-sisanya tadi Pak ya yang dianu. Ya menurut sejauh ini yang saya baca ya nggak boleh, ya kan? Nggak boleh. Sementara ini dari apa gitu madhab yang lain juga
Kalau memang di situ sudah yakin bahwasanya itu bangkai, ya maka hukum bangkai. Seperti itu, Pak. Mohon maaf. Lah, itu kan kita. Gitu. Kembali lagi kepada konsumen. Kalau konsumen nggak tahu ini apakah dari proses yang Bapak tadi atau memang dari proses yang lain, jadi kita dan juga tidak ada kewajiban untuk tajasus. Artinya tidak ada kewajiban untuk tatabu atau mencari-cari tahu. Ini proses itu nggak wajib. Konsumen, wong secara dohirnya ini kulit sapi, ya halal dimakan. Lah apakah pengaruh pada diri kita nanti syubhat dan sebagainya? Enggak. Enggak. Kalau kita loh, aman. Artinya apa? Kalau kita terus kemudian terlalu mencari-cari hal semacam itu malah enggak diperbolehkan. Itu namanya tajasus, apalagi di situ yang menjual sesama orang muslim. Seperti itu, Pak. Ya makan aja. Kalau nggak mau makan ya kita makan bareng-bareng gitu, Pak ya. Lah kalau tahu itu berarti sudah tahu kok malah dimakan ya gitu. Makanya kadang itu memang bodoh itu penting, Pak. Ya mohon maaf. Makanya saya kadang, mohon maaf Pak, kalau ke toilet umum Danu, saya nggak harus disuruh melihat-lihat dulu. Alah gitu aja. Nanti kalau tahu jadi masalah. Jadi masalah. Makanya pada waktu dimanapun tempat, saya tidak harus kemudian melihat ini. Nah, duduk di sini umpama, nggak harus kemudian ada nasisnya enggak. Kalau nanti tahu malah jadi masalah. Malah jadi masalah seperti itu. Makanya kan ada praktek gini, Pak. Di dalam fikih itu ketika kita setelah sholat, tiba-tiba terus kemudian di sarung kita ada najis. Ya kan? Di sarung kita ada najis setelah sholat. Maka bagaimana yang kita lakukan? Apakah kita mengulangi sholat? Ini kan mungkin najisnya itu pada waktu sholat sudah ada, mungkin baru datang setelah sholat. Maka dalam praktek seperti ini bagaimana? Tidak ada hukum najis dalam keraguan. Artinya apa? Paling di situ setelah sholat. Jadi tidak perlu mengulangi sholat. Kalau kita mengulangi sholat, Pak, mohon maaf, itu maghrur minasyaiton. Itu justru malah tipuan setan. Nanti seperti itu terus. Wah, ini berarti celahnya di sini nih orang ini. Makanya di situ akhirnya timbul was-was. Seperti itu. Hukum fikih itu sebenarnya bukan kok menimbulkan was-was, tetapi malah justru mestinya menjauhkan was-was. Jangan terus kemudian di atas samakan ini kita kehati-hatian. Justru kehati-hatian yang menipu ya seperti itu. Karena kita tidak mengambil atau tidak mengikuti cara daripada ilmu fikih. Gimana, Pak? Nggih. Pernah beberapa kali ke RPH. Dan itu memang disyaratkan dari pihak Australia untuk pemotongannya seperti itu. Jadi mereka sapi itu ditembak itu angin jadi. Tembak angin. Cuman angin aja, dia cuma pingsanin doang, bukan pakai peluru, bukan pakai apa. Jadi prosesnya seperti itu. Dan itu udah kalau tidak melakukan proses itu, kita kan nggak dikasih lagi sapi sama Australia. Dan itu ada sertifikasi halalnya dari MUI. Oh iya. Nah, kalau yang tadi Ustaz bilang kan haram, itu gimana Ustaz? Oh gini, jadi konsepnya itu gini Pak, secara rumusnya ya. Ketika ada hewan, sebelum disembelih, dia pada posisi hayatun madbuhah. Hayatun madbuhah itu hidup tinggal kejet-kejet, bahasanya gitulah kalau bahasa Jawanya itu. Jadi nyawanya itu tinggal di tenggorokan, istilah manusianya. Hayatun madbuhah itu kita menyembelih hewan, kan masih ada geraknya kan Pak, tetapi sudah tinggal matinya. Maka ketika sudah di hayatun madbuhah, meskipun kita sembelih,
hukumnya tetap menjadi bangkai. Ada ayam ketabrak motor atau ketabrak mobil. Terus kemudian kita lihat, memang masih ada nafasnya. Tapi andaikan kita biarkan, tidak lama mati. Meskipun kita sembelih masih ada nafasnya, masih ada detak jantungnya umpama, ya maka di situ hukumnya tetap menjadi bangkai. Nah, yang saya bahas masalah tadi tembak menembak itu ya pistol beneran, Pak. Pistol beneran lah. Wa amma dari Pak Zakaria yang mencontohkan cuma memingsankan. Dia cuma 10 detik. Jika lewat dari 10 detik dia ngamuk. Oh, berarti kan hidup lagi kan? Ya itu beda. Saya juga baru tahu ini. Alhamdulillah. Memang begitu semuanya. Jadi kalau RPH tidak melakukan hal itu, SOP-nya seperti itu, dia dikasih stop penerimaan sapinya dari Australia. Kalau seperti itu memang jelas halal. Karena memang ibarat masih hidup gitu kan Pak ya. Beda kalau di situ prakteknya tembak beneran. Dipingsanin doang. Itu semuanya begitu Pak? Semua RPH di Indonesia seperti itu. Kalau dia diikat-ikat, yang kayak pada saat kurban itu malah nggak dikasih sama Australia. Oh gitu ya? Kontraknya. Soalnya saya pernah lihat di daerah Keranggan sana itu memang tertutup sih Pak. Jadi menimbulkan suudon dari warga. Loh itu kok ditembak dulu. Memang gitu. Bentuknya pistol Pak. Pistol. Jadi cuma udara aja di daerah kepala. Udara terus. Oh, jadi tadi Pak ya, kalau memang pistol beneran terus menjadikan tinggal hidupnya itu tinggal di tenggorokan rohnya, meskipun disembelih hukumnya bangkai. Nah kalau seperti yang Bapak Zakaria contohkan, cuma menjadikan istilahnya bius ya, menjadikan pingsan ya itu nggak masalah karena masih hidup, cuma dia lemes gitu aja kan Pak ya. Gitu. Saya juga baru tahu ini, kalau memang artinya gitu, wah memang belum terjun dalam penyembelihan si penjagalan ini. Iya. Tapi kalau di sana ngeliat manusia. Yang di video-video itu Pak ya? Hampir sama kayak gitu ya. Jadi pakai mesin. Jadi ada operasinya, itu sapinya pas lewat udah langsung kayak potong aja kepalanya, ada mesinnya kayak saung-saungnya lagi itu mesin apa? Kalau kita di bergajian kali seperti itu lewat, lepas kepala gitu aja mesinnya. Kalau praktek itu memang pernah dibahas Bapak. Artinya kan sekarang kan banyak kan praktek penyembelihan mesin kan. Tidak hanya sapi, tidak hanya kambing, ayam pun juga kan banyak. Kalau prakteknya itu tidak ada bentuk pemotongan leher, artinya kadang kan ada yang langsung kemudian masuk mesin sudah terpisah kulit dengan apa itu namanya daging. Kalau masih ada proses penyembelihan, ya tinggal yang menyalakan mesinnya itu siapa? Lah ya, kalau memang itu kan dalam permasalahan penyembelihan kan masalah bismillah itu kan hukumnya sunnah kan. Lah itu tinggal yang menyalakan mesinnya itu siapa gitu Pak. Kalau memang orang-orang yang memang penyembelihannya itu dihukumi halal, maka nggak masalah. Seperti itu. Yang penting prakteknya ada pemotongannya adalah Oh, nah itu beda lagi Bapak. Kembali lagi, kalau kita kan nggak tahu. Kalau kita nggak tahu kan, ya dimakan aja Pak Budi ya. Mau nggak tahu kok. Nggak tahu. Ya, cukup ya. Iya. Makanya, tapi tetap gini loh Pak. Kalau suatu makanan kok bersumber dari, mohon maaf, orang non-Muslim, ya memang tidak langsung kita hukumi haram. Tetapi tetap ada peringatan, ada rambu-rambu hukumnya makruh. Karena tadi berpotensi hal-hal yang menjadikan haram tadi. Tapi tidak sampai haram bagi kita yang tidak mengetahui. Demikian kajian pada malam hari ini. Semoga kajian beserta diskusi pada malam hari ini ada ilmu-ilmu yang benar-benar bermanfaat dan berkah bagi kita semua. Sehingga menjadikan kita lebih nyaman, lebih enak dalam beribadah sehari-harinya. Kita tutup dengan pembacaan doa kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Dari saya apabila banyak kurangnya mulai awal sampai akhir, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.